Selamat pagi. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan salah satu memimpin berdoa. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Nindi Eka Wahyuning Tias, biasa dipanggil Bu Nindi. Oke, sebelum lanjut, kita absen terlebih dahulu ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua? Alhamdulillah. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang puisi. Semua sudah tahu puisi ya? Bentuk puisi seperti apa itu sudah tahu semua ya? Baik, jadi dalam bab puisi kali ini kita akan mempelajari 3 hal. Yang pertama ada definisi puisi, yang kedua ada jenis-jenis puisi, dan yang ketiga unsur-unsur puisi. Nah, yang pertama definisi puisi. Semua sudah tahu apa itu puisi? Ada yang tahu pengertian puisi? Ya, ungkapan perasaan. Yang lain mungkin? Ya, jadi pengertian puisi secara umum adalah puisi merupakan suatu karya sastra yang berasal dari ungkapan atau curahan hati penyair. Ya, menurut Herman J. Waluyo, pengertian puisi yaitu suatu karya yang mengungkapkan pikiran dan perasaan si penyair dengan cara imajinatif dan disusun dengan mengonsentrasikan semua kekuatan bahasa dalam pengonsentrasian sebuah struktur fisik dan struktur batinnya. Sampai sini paham pengertian puisi? Paham ya? Baik, sekarang kita lanjut dengan jenis-jenis puisi. Jenis-jenis puisi ini dibedakan menjadi 2, jenis puisi lama dan jenis puisi baru. Jenis puisi lama ini terdiri dari pantun, syair, mantra, talibun, seloka, gurindam, dan karmina. Yang pertama ada pantun. Pantun semua sudah tahu ya. Ya, pantun yang merupakan puisi lama yang bersaja ABAB. Dalam setiap baitnya terdiri 4 baris. Tiap barisnya terdiri 8 sampai 12 suku kata. Baris 1 2 disebut sampiran, baris 3 4 disebut isi. Yang kedua ada syair. Syair merupakan karya sastra lama yang berasal dari Arab. Tiap baitnya berisi 4 baris dan bersaja AA. Selanjutnya ada mantra. Mantra merupakan suatu ucapan-ucapan yang dinilai memiliki kekuatan gaib. Yang keempat ada talibun. Talibun merupakan pantun genap yang di setiap baitnya terdiri dari 6, 8, dan 10 baris. Yang kelima ada seloka. Seloka merupakan puisi Melayu klasik yang berisi perumpamaan ataupun pepatah yang mengandung sindiran, ejekan, dan canda atau senda gurau ya. Biasanya seloka ditulis dalam 4 baris, namun ada juga yang menulis lebih dari 4 baris. Kemudian selanjutnya ada gurindam. Gurindam adalah puisi lama yang tiap baitnya berisi 2 baris. Biasanya bersajak AA. Lalu yang terakhir ada karmina. Karmina merupakan puisi lama yang berbentuk pantun kilat karena isinya sangat pendek. Selanjutnya ada jenis puisi baru. Jenis puisi baru ini dibedakan menjadi 2 macam lagi. Yang pertama, puisi berdasarkan isinya dan puisi berdasarkan bentuknya. Puisi berdasarkan isinya terdiri dari yang pertama ada balada. Balada merupakan puisi baru yang berisi tentang cerita, kisah atau cerita ya. Terdiri dari 3 bait yang setiap bait berisi 8 baris. Yang kedua ada himne. Himne adalah puisi baru yang berisi tentang pemujaan terhadap Tuhan, tanah air, dan pahlawan-pahlawan, dan dianggap penting dan sakral ya. Selanjutnya ada romansa. Romansa ini sudah tahu semua ya.
Romansa ialah puisi yang berisi luapan perasaan sang penyair tentang cinta kasih. Jadi puisi romansa ini umumnya itu menimbulkan efek romantisme, puisi cinta-cinta seperti itu. Dan selanjutnya ada ode. Ode adalah puisi baru yang berisi tentang sanjungan untuk seseorang yang berjasa. Gaya dan nada dari puisi jenis ini sangat resmi. Dan selanjutnya ada epigram. Epigram adalah puisi baru yang berisi tentang ajaran hidup dan tuntunan-tuntunan. Selanjutnya ada satir. Satir merupakan puisi baru yang berisi kritik dan sindiran-sindiran yang ditujukan kepada seseorang atau sesuatu. Lalu yang terakhir ada alegi. Alegi terdiri Alegi sendiri adalah puisi yang berisi kesedihan dan berupa tangisan ataupun ratapan. Selanjutnya, puisi baru berdasarkan bentuknya. Puisi baru berdasarkan bentuknya ini ada distikon. Distikon merupakan puisi yang tiap baitnya terdiri dari 2 baris. Puisi ini disebut dengan puisi 2 seuntai. Lalu ada terzina. Terzina adalah puisi yang tiap baitnya terdiri dari 3 baris. Puisi ini biasa disebut dengan 3 seuntai. Selanjutnya ada kuatrain. Kuatrain yaitu puisi yang tiap baitnya berisi dari 4 baris. Puisi ini biasa disebut dengan puisi 4 seuntai. Lalu selanjutnya ada queen. Queen adalah puisi baru yang tiap baitnya berisi 5 baris. Puisi ini biasa disebut dengan puisi 5 seuntai. Sektet. Selanjutnya sektet. Sektet merupakan puisi yang tiap baitnya terdiri dari 6 baris, atau bisa disebut juga dengan puisi 6 seuntai. Lalu selanjutnya ada septem. Septem adalah puisi yang memiliki bait. Setiap baitnya harus terdiri dari 7 baris. Puisi ini biasa disebut dengan puisi 7 seuntai. Lalu selanjutnya ada oktav. Oktav yaitu puisi yang tiap baitnya terdiri dari 8 baris. Puisi ini disebut dengan double quatrain atau 8 seuntai. Lalu yang terakhir ada soneta. Soneta merupakan puisi yang terdiri dari 14 baris. Dalam puisi ini dibagi dalam 2 bait pertama yang berisi 4 baris dan 2 bait kedua yang berisi 3 baris. Yang menjadi pegangan dalam membuat soneta adalah jumlah barisnya, yaitu 14 baris. Jenis-jenis puisi sudah paham? Paham ya? Baik, selanjutnya unsur-unsur puisi. Unsur-unsur puisi dibedakan menjadi 2, unsur fisik puisi dan unsur batin puisi. Unsur fisik puisi terdiri dari yang pertama ada tipografi. Tipografi merupakan bentuk puisi seperti halaman yang tidak dipenuhi oleh kata, tepi kanan dan kiri serta pengaturan baris. Jadi kita sering melihat bentuk puisi itu kan ada yang ditulis rata kanan, rata kiri, atau rata tengah seperti itu ya. Nah, kalau tipografi ini itu puisi itu bisa dibuat dengan bentuk lain, misalnya bentuk hati atau dibentuk buah-buahan seperti apel, jeruk, atau mangga seperti itu. Selanjutnya ada diksi. Diksi adalah pemilihan kata yang dilakukan seorang penyair terhadap karya puisinya. Jadi diksi ini termasuk unsur yang penting dalam penulisan puisi. Pemilihan kata yang bagus agar memiliki makna yang bagus juga. Yang ketiga ada gaya bahasa. Gaya bahasa atau yang bisa disebut dengan majas adalah penggunaan bahasa yang dapat menghidupkan, memberikan efek, dan dapat memberikan konotasi tertentu. Jadi majas yang sering digunakan itu biasanya personifikasi, metafora, seperti itu. Lalu selanjutnya ada imaji.
Imaji yaitu susunan kata yang melibatkan penggunaan alat indera seperti indera penglihatan, indera mendengar, indera penciuman, dan indera lainnya. Selanjutnya ada kata konkret. Kata konkret adalah kata yang memungkinkan untuk memunculkan imaji karena ditangkap oleh indera manusia. Lalu yang terakhir ada rima atau irama. Rima atau irama adalah persamaan bunyi puisi baik di awal, tengah maupun akhir puisi. Irama atau rima sangat penting ditonjolkan dalam pembacaan puisi karena terkait dengan panjang dan pendek, tinggi dan rendah, serta keras dan lemahnya bunyi. Selanjutnya, unsur batin puisi. Yang pertama ada tema. Sudah tahu semua tema itu apa? Iya, pokok pikiran dasar untuk mengembangkan dan membuat puisi. Jadi, sebelum kita membuat puisi itu, terlebih dahulu kita harus menentukan temanya. Temanya apa, seperti itu. Lalu yang kedua ada rasa. Rasa adalah sikap dari penyair yang dituangkan dalam karya sastranya. Tema dan rasa saling berkaitan erat dalam mengungkapkan latar belakang penyair. Selanjutnya ada nada. Nada juga merupakan salah satu unsur yang berhubungan erat dengan tema dan rasa. Unsur ini merupakan sikap yang diberikan oleh penyair terhadap pembacanya. Lalu yang terakhir ada amanat. Semua sudah tahu ya amanat? Ya, amanat adalah nilai moral dan pesan yang disampaikan oleh penyair kepada pembaca karya sastranya. Jadi di setiap puisi itu pasti mengandung atau terdapat amanat yang disampaikan. Seperti itu. Nah, itu tadi materi puisi hari ini. Ada yang ditanyakan? Sudah paham semua ya? Baik, sekarang Ibu minta kalian membuat 5 kelompok. Ya, silakan. Sudah? Sudah semua? Ya, nanti Ibu akan membagikan teks puisi dan lembar kerja. Tiap kelompok mendapat satu teks puisi dan 1 lembar kerja. Ya, nanti kalian analisis jenis puisi dan unsur-unsur puisi. Setelah selesai, nanti kalian mempresentasikan ke depan. Waktu diskusi 15 menit cukup ya? Cukup. Ya, baik. Selamat mengerjakan. Sudah selesai? Sudah semua? Ya, baik. Sekarang silahkan perwakilan kelompok 1 maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan. Baik, sudah semua ya? Sudah paham semua ya? Ya, jadi tadi pengertian puisi itu apa? Ya, suatu karya sastra yang berasal dari ungkapan atau curahan hati penyair. Ya. Lalu jenis-jenis puisi. Jenis-jenis puisi ada berapa? Ada 2. Dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada puisi lama dan puisi baru. Puisi lama terdiri dari apa saja? Pantun. Yang kedua, syair. Yang ketiga, mantra. Lalu yang keempat, kalibun. Yang kelima, seloka. Yang keenam, gurindam. Lalu yang terakhir, Carmina. Ya, betul. Lalu jenis puisi baru. Jenis puisi baru dibedakan menjadi 2 lagi. Apa saja? Yang pertama, puisi berdasarkan isinya. Yang kedua, puisi berdasarkan bentuknya. Puisi berdasarkan isinya terdiri dari apa saja? Yang pertama ada balada. Yang kedua ada ya himne. Yang ketiga romansa. Yang keempat ode. Lalu
Yang kelima, satir. Yang terakhir, alegi. Selanjutnya, puisi baru berdasarkan bentuknya, terdiri dari apa saja? Distikon. Yang kedua, terzina. Yang ketiga, quatrain. Yang keempat, queen. Yang kelima, sektet. Lalu selanjutnya ada septem. Lalu oktav, ya. Lalu yang terakhir, sonata. Ya, betul sekali. Setelah itu unsur-unsur puisi. Unsur-unsur puisi dibedakan jadi dua. Yang pertama ada unsur fisik puisi. Yang kedua ada unsur batin puisi. Unsur fisik puisi terdiri dari yang pertama tipografi, yang kedua diksi, yang ketiga gaya bahasa, yang keempat imaji, yang kelima kata konkret, dan yang terakhir rima atau irama. Lalu selanjutnya struktur batin puisi. Struktur batin puisi terdiri dari apa saja? Tema, yang kedua rasa, yang keempat nada, lalu yang terakhir amanat. Ya, sudah paham semua ya? Ya. Jadi sekarang Ibu akan memberikan tugas. Ya, tugasnya nanti kalian mencari puisi. Tugasnya individu ya. Setiap individu mencari puisi. Lalu nanti kalian analisis jenis puisi dan unsur-unsur puisinya. Ya, seperti tadi, seperti diskusi tadi. Tapi ini individu ya. Tugasnya individu. Nanti minggu depan dikumpulkan. Paham ya? Ya, baik. Kalau sudah paham, mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.